Daftar nama penulis Alkitab PL dan PB. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kalau Anda ditanya ya, nama penulis Alkitab itu siapa saja, Pak? Ada yang bisa jawab? Ya, jangan tafsir ya. Sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi dan rasul. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Jadi semua Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh nabi-nabi. Nabi ini dipilih oleh Yesus sendiri, ya, Matius 23 ayat 34. Kemudian Matius 17 ayat 9, Yesus berkata, jangan kamu beritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan kamu tulis sebelum Yesus naik ke surga. Jadi Yesus secara implisit menyatakan bahwa penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru tunggu dari Yesus ketika Yesus sudah naik, ya. Baik, sekarang Perjanjian Lama ditulis oleh nabi siapa saja. Mudah kok ya. Musa itu menulis 5 ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan dan Ulangan. Musa menulis 5. Yosua menulis 2, Yosua dan Hakim-Hakim. Samuel menulis 4 ya, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Kemudian Esra menulis 3, 1-2 Tawarikh dan Esra. Kemudian Salomo menulis 3, yaitu Pengkhotbah, Amsal dan Kidung Agung. Kemudian Yeremia menulis 2, Yeremia dan Ratapan. 6 nabi menulis 19 kitab. Sisanya 20 nabi masing-masing 1. Jadi 26 nabi menulis 39 kitab. Clear? Perjanjian Lama. 20 nabi menulis 39 kitab. Di Perjanjian Baru ya, Lukas menulis 2 kitab. Kemudian Petrus menulis 2. Kemudian Yohanes menulis 5 dan Paulus menulis 14. Jadi ada 4 nama rasul menulis 23 kitab. Sisanya tinggal 4, yaitu Matius, Markus, Yudas dan Yohanes dan Yakobus. Tambah 4, 23 tambah 4 27. 8 rasul menulis 27 kitab. Jadi clear. 26 nabi menulis 39 kitab Perjanjian Lama. 8 rasul menulis 27 kitab Perjanjian Baru. Masalahnya dikacaukan oleh Tritunggal. Tritunggal bilang, yang menulis Matius bukan Matius. Lah terus siapa? Yang menulis Matius itu Santo Matius. Santo Matius itu bukan rasul. Itu beda orang dengan Matius. Yang menulis Lukas itu Santo Lukas. Santo Lukas itu bukan Lukas. Santo Lukas itu bukan rasul. Itu rasul-rasulan itu. Ya, seperti itu. Itu dikacaukan oleh Tritunggal. Jadi Tritunggal mengacaukan ya. Perjanjian Lama juga bukan 39, tapi nggak tahu berapa ya. Perjanjian Baru juga nggak tahu ada berapa, sehingga totalnya mestinya kan 66 kitab. Totalnya jadi 75 sampai 85. Ini juga yang dipakai oleh para mukalaf kowet. Mukalaf IQ tiarap. Matius tidak ditulis oleh Matius, Lukas tidak ditulis oleh Lukas. Iya, ditulis oleh siapa? Oleh Santo Matius sama Santo Lukas. Harap maklum, mukalaf itu hopeless, sudah stres karena kitab dia sendiri sudah gugur jadi kitab suci. Kenapa gugur? Kitab mereka tidak ditulis oleh nabi dan rasul. Demikian pula Tritunggal, kitab mereka juga gugur. Matius ditulis oleh Santo Matius. Santo Matius bukan rasul, gugur kitabnya. Belum lagi nanti ditambah Santo Barnabas, Santo Paulus.
Ya, yang menulis kitab-kitab Paulus itu namanya Santo Paulus. Santo Paulus bukan rasul. Semua rasul itu Kristen kok, nggak ada yang rasul jadi santo. Itu sebabnya kitabnya Tritunggal gugur jadi kitab suci. Demikian pula kitabnya para mukalab juga gugur, stres mereka. Jadi dimunculkanlah, diselewengkanlah seperti itu. Jadi clear ya, itu nama 26 nabi penulis PL dan 8 rasul penulis PB ya. Berfirmanlah Tuhan pada jemaat-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah Allah dalam kuasa-Mu, siapkan diri, sucikan hati. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Yesus, firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Jadi very clear, itulah 26 nama nabi penulis perjanjian lama dan 8 rasul penulis perjanjian baru ya. Mereka dari Tritunggal dan para mukalab Kowet ya, mukalab IQ tiarap ya, itu mereka sengaja menyelewengkan Alkitab. That's it. Haleluya. Amin.